Halo semua, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana turunan yang kedua, yaitu menguatkan rumus-rumus dasar. Jadi ada rumus-rumus dasar daripada turunan itu. Yang pertama yang perlu diketahui, jika ada nanti sebuah fungsi fx, dia adalah fungsi konstan, maka turunan pertamanya itu adalah 0. Gitu. Itu bisa kita sertakan bukti. Buktinya itu kira-kira begini. Turunan pertama kemarin memiliki rumus, yaitu limit daripada h mendekati 0 dari si f dari x tambahkan h kurangkan dengan fx, kita bagikan dia dengan h. Nah, kita masukkanlah setiap x menjadi x tambah h. Nah, karena ini fungsi konstan, mau apapun kita isi di sini, maka nilainya adalah k itu sendiri. Berarti dengan demikian ini f aksen x sama dengan limit daripada h mendekati 0 ini menjadi k, dikurangkan dia dengan fx nya juga adalah k, ini kita bagikan dengan 0. Kita bagikan dia dengan h. Nah, k kurang k itu nilainya adalah 0, berarti 0 dibagikan dengan h. Jadi ini kita tidak mensubstitusi nilai h-nya ya. Jadi yang pertama kan kita mendapatkan limit daripada h mendekati 0, dari 0 dibagikan dia dengan h. Kita tidak mensubstitusi. Nah, ini kan nilainya nilai pendekatan. Jadi nilainya bakal mendekati 0 bagi h, apa saja dibagikan dengan 0 kecuali 0 ya, sama tak. Tentu ini kan nilainya adalah 0. Ya, sekali lagi ini kita tidak mensubstitusikan hanya 0. Itu untuk yang pertama, kalau fx-nya berbentuk sebuah fungsi konstan. Lalu yang kedua, ya, bagaimana kalau kita mendapati fx berupa fungsi linear, yaitu misalnya kx. Ya, fx sama dengan kx, maka nanti turunan pertama dari bentuk yang ini, ya, itu adalah k. Nah, bagaimana pembuktiannya? Turunan pertama itu sama dengan limit dari h mendekati 0. Nah, itu kita gunakan juga rumus yang sama ya. Rumus yang sama ini kita langsung substitusi. Kalau dibilang dia fx nya kx, berarti kalau fx tambah h itu berarti jadinya k dikalikan dengan x nya diganti dengan x tambah h, dikurangkan dia dengan kx sebagai fx. Ini kita bagikan dia dengan h. Nah, kalau kita bagikan nanti kita hitung nih, k kali x, k kali h, kx nya kan habis, tersisa kh bagi h, itu nilainya adalah konstanta. Makanya nilai daripada turunan pertamanya itu adalah konstan. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau kita mau menurunkan berbentuk fx sama dengan a dikalikan dengan x pangkat n. Nah, kalau nanti menurunkan berbentuk seperti ini, maka turunan pertama daripada fungsinya itu adalah a dikalikan dengan n kalikan dengan x pangkat n kurang 1. Ingat ya, turunan itu artinya pangkat berkurang 1. Nah, jadi bukti ini tuh bisa kita buat begini, yaitu turunan pertama sama nilainya dengan limit daripada ini ya, kita pakai yang itu kita. Nah, saya langsung ganti fx nya kan ax pangkat n, berarti kalau di fx tambah h itu berarti menjadi a, kita buat dulu limitnya ya, limit daripada h mendekati 0 dari a dikalikan dengan x nya kita ganti dengan x tambah h, berarti x ditambahkan dia dengan h pangkat n dikurangkan dia dengan ax pangkat n. Ini kita bagi dia dengan h. Nah, jadi dan demikian dalam penjabaran binom pangkat n itu bisa kita bawa ke konsep segitiga Pascal ya. Bisa juga dengan penggunaan rumus kombinasi. Cuma perlu diketahui, kalau nanti kamu melihat saya menulis kombinasi n itu sama dengan kombinasi n0 itu sama nilainya dengan 1 gitu.
Sedangkan kombinasi daripada N1 itu sama dengan kombinasi N kurang 1, itu nanti nilainya adalah si N. Nah, jadi kalau kita mau menjabarkan ini harus kita jabarkan ya, biar nanti buktinya bakal nampak gitu. Jadi turunan pertama daripada AX pangkat N itu berupa limit dari H mendekati 0 gitu, A dikalikan dengan, kita jabarkanlah X tambah H pangkat N. Nah, menjabarkan itu berarti bahwa dalam bentuk konsep kombinasi N0 X kali ya, dikalikan dengan X pangkat N hanya pangkat 0 tambah kombinasi N1 X pangkat N kurang 1 kalikan dengan H sampai nanti yang seterusnya itu adalah kombinasi ya, kombinasi N dari X pangkat 0 H pangkat N gitu. Ini kita kurang dengan AX pangkat N, kita bagi dengan H. Nah, ini hanya kita kalikan ke dalam, kita dapatlah limit daripada H mendekati 0 hanya kalikan ke dalam, kan ini kombinasi N0. Kombinasi N0 tadi itu adalah 1, berarti bisa kita tulis ini H pangkat 0 juga 1 ya, A dikalikan dengan X pangkat N tambah A kalikan ke sini, berarti A dikalikan dengan kombinasi N1 itu adalah N ini ya, yang ini nilainya N kali X pangkat N kurang 1 dikalikan dengan H gitu. Tambah, nah ini kalau kamu amati pangkat daripada H nya itu semakin bertambah ya, sehingga nanti paling ujung hanya pangkat N, berarti A dikalikan dengan N X pangkat N kurang 2, ini bukan N ya, tapi kombinasi N2 kali X pangkat N kurang 2 H di pangkat 2 tambah seterusnya ya. Nah, sehingga nanti tren di sini itu adalah H pangkat N begitu dikali A tambah A kali H pangkat N, lalu kita kurangkan dia dengan AX pangkat N. Nah, AX pangkat N nya itu habis ya, habis karena operasi pengurangan. Ini habis AX pangkat N nya. Berikutnya kita bagi H semuanya. Kalau kita bagi H semuanya, ini berarti tersisa, yaitu tersisa dia limit daripada H mendekati 0 ini nanti menjadi A dikali N kali X pangkat N kurang 1 karena H-nya hilang. Ini masih ada H-nya ya, masih ada H-nya, yaitu A kali kombinasi N2 kali X pangkat N kurang 2, hanya tersisa satu lagi. Yang berikutnya nanti sisa 2 lagi dan seterusnya sampai nanti yang terakhir sisa A kali H pangkat N kurang 1. Kita substitusi H-nya itu 0 ke ini semua, maka kan nanti ini 0 semuanya. Yang ada H-nya 0 semua. Ini gak ada H-nya. Maka dapatlah turunan pertama daripada fx sama dengan A kali N X pangkat N kurang 1. Yang keempat, bagaimana kalau kita menjumpai turunan fungsinya itu berbentuk penjumlahan. Misalnya dia UX ya, UX ditambahkan dia dengan Vx gitu ya, UX tambah Vx. Maka turunannya ini nanti ya, turunan pertamanya itu adalah turunkan masing-masing begitu. U aksen X ditambahkan dengan V aksen X begitu. Nah, buktinya bisa kita bawa konsep limit itu, yaitu turunan pertama berarti itu sama dengan limit daripada H mendekati 0. Nah, fx kan UX tambah Fx ya. Maka kalau dibilang dia turunan itu kan rumusnya kemarin Fx tambah H dikurangkan dia dengan Fx, lalu kita bagikan dia dengan H gitu. Kita ganti setiap daripada Fx tambah H, setiap X yang ada di sini dengan X tambah H. Kita bakal peroleh yaitu H mendekati 0 dari ini U daripada X tambah H ditambah V, kita ganti dulu X nya dengan X tambah H, kurang apa Fx nya tadi yang 2 ini, buat dalam kurung berarti UX ditambahkan dia dengan Vx.
per H. Nah, berarti dengan demikian turunan pertama dari fx itu sama dengan limit daripada H mendekati 0. Nah, ini kan ada 4 ya. Saya pasangkan dua-dua. Pasangkan dua-duanya gini, U-nya dengan U. Berarti U daripada X tambah H dikurangkan dia dengan UX. Kita bagikan dia dengan H ditambah gitu. V-nya sekarang limit daripada H mendekati 0, V dari X tambah H dikurangkan dia dengan yang ini ya, Vx. Ini dibagikan dia dengan H. Nah, kalau kamu perhatikan yang di sini, ini merupakan rumus, ya kan? Ini kan merupakan rumus turunan gitu. Cuma turunannya dari turunan siapa? Ya, kalau di sini Fx tambah H kurang Fx per H itu adalah turunan Fx. Berarti kalau Ux tambah H kurang Ux per H itu kan berarti turunan dari U-nya begitu. Maka bisa kita tuliskan U aksen X. Ini juga begitu. Vx tambah H dikurangkan dengan Vx bagi H kan berarti turunan daripada V-nya begitu. Berarti tambah V aksen X. Seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kurang bagaimana? Nah, kalau ini kurang ya, maka tinggal ganti ikuti aja polanya kurang begitu. Ya, ini kalau ini rumus umum lah kan. Rumus umum dari turunan itu begitu. Nah, ini ganti di sini jadi ini yang ini ya, yang ini jadi kurang, ini jadi kurang pembuktiannya, maka nanti jadi kurang, yang jadi nanti kurang. Gitu. Ya, itu untuk yang keempat. Kalau kamu menurunkan dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Kita masuk yang kelima. Yang kelima, kalau nanti sebuah fungsi dia berbentuk perkalian. Perkalian itu anggaplah dulu dia Ux kalikan dia dengan Vx. Nah, dua fungsi dia dikaliin. Maka nanti turunan pertamanya ini dapat dirumuskan berupa U aksen daripada si X, U aksen X dikalikan dengan V ditambah U kalikan dengan V aksennya. Ux kali V aksen X. Ya, rumusnya. Oke, buktinya. Oke, bukti. Nah, kita bawa ke konsep turunan itu juga. Itu turunan pertamanya nah sama dengan limit daripada H mendekati 0 dari ya, ini rumus turunan secara umum. Nah, fx-nya kali ini kita buat yang ini. Jadi kalau dibilang fx tambah H, kita ganti setiap x-nya dengan x tambah H. Berarti jadinya bisa kita tuliskan U dari X tambah H kali V kali X tambah H kan gitu dikurang Fx nya itu adalah UX dikalikan dengan Vx per ya per H. Nah, jadi kalau yang ini sama-sama lah ya, sama-sama kita buat menjadi begini. F aksen X sama dengan limit daripada H mendekati 0 dari, ini kita tulis ulang, yaitu si UX tambah H kali Vx tambah H dikurang UX dikali Vx per H gitu. Nah, ini kita buatlah dia, kurangkan dia dengan Vx tambah H kalikan dengan UX gitu. Kurang Vx tambah H kali UX. Nah, biar enggak berubah nilainya, itu kita tambah dengan hal yang sama juga. V daripada X tambah H kali UX gitu. Ya. Nah, ini bukan kali sekawan, bukannya kita menambahin. Nah, supaya dia bisa kena ke rumus. Ini bagi H. Nah, jadi dari situ ini kita menarik keluar yang sama, yaitu UX tambah Vx tambah H. Ini kan sama nih. Ada yang sama dari yang dua ini. Yang ini sama yang ini kan ada yang sama. Yang samanya siapa? Yaitu Vx tambah H-nya. Jadi kalau saya tarik keluar Vx tambah H, maka dapatlah nanti turunan pertama itu sama dengan limit daripada H mendekati 0 dari. Jadi kita memasangkan yang ini dengan yang pertamanya ya, lalu menarik keluar
X tambah H, Vx tambah H. Di V kali X tambah H dalam kurungnya yaitu si Ux tambah H dikurangkan dia dengan Ux. Ux tambah H dikurangkan dia dengan Ux. Ini per H. Saya langsung pisah, kurang limit daripada H mendekati 0 dari. Nah, dari yang dua ini kan kurang Ux Vx. Ini tambah Vx tambah H Ux. Saya tarik keluar Ux. Berarti tarik keluar negatif ya, negatif Ux. Begitu. Kalau kita tarik keluar dia negatif Ux atau kita keluarkan tambah lah ya. Ambil yang positifnya, positif Ux ya, positif Ux. Kalau kita keluarkan positif Ux, maka kan yang di dalam kurung itu adalah si ini Vx tambah H, V daripada X tambah H dikurangkan. Kenapa kurang? Karena di sini kan kurang. Begitu. Kurangkan dengan tadi Vx-nya keluar. Ux-nya keluar, berarti dalamnya adalah Vx. Ini Vx. Betul. Kita bagikan dia dengan H. Nah, untuk yang ini ya, Ux tambah H dikurangkan dengan Ux per H, ini kan ada nilai. Itu kan merupakan turunan pertama. Turunan pertama dari siapa? Dari si U-nya. Berarti bisa kita buat menjadi turunan pertama daripada Fx sama dengan, ini adalah turunan pertama dari U, berarti U aksen dari X tambah H, ya kan? U aksen daripada X dikalikan dengan yang ini, V daripada X tambah H tambah. Nah, untuk yang sebelah kanan ini merupakan turunan pertama dari fungsi yang mana? Ya, fungsi V-nya. Berarti U aksen X kali Vx tambah H ditambahkan dia dengan Ux dikalikan dengan F. Ini gak ada ya, sorry. U aksen X kali Vx, karena ini kita ganti hanya 0 ya. Kita ganti hanya 0-nya langsung biar lebih cepat. Berarti Vx ditambah Ux dikalikan dia dengan V aksen X. V aksen X. Oke, itu dia untuk turunan pertama kalau dia dalam bentuk perkalian. Nah, kalau nanti untuk pembagian bisa kamu gunakan dengan bukti yang sama juga, ya, proses yang sama, maka nanti bakal dapat dia. Kita langsung buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu yaitu rumus-rumus yang penting seperti saya buat dalam tabel ini Y, lalu ini Y aksen itu menandakan dia turunan pertamanya. Jadi kalau nanti Y-nya itu berupa konstanta, ini tadi di video udah saya sampaikan turunannya adalah 0. Kalau nanti konstanta X kali X, maksudnya K kali X itu adalah konstanta itu sendiri. Lalu turunan dalam bentuk penjumlah AX dulu, A kali X pangkat N, ingat A dikalikan dia dengan N kali X pangkat N kurang 1, pangkat berkurang 1. Lalu kalau dia berbentuk penjumlahan, misalnya si U kita tambahkan dengan V, maka turunkan satu persatu, ya, tambahkan dengan turunan V-nya. Kalau kurang ya kurang. Gitu. Turunan kalau berbentuk perkalian itu yang tadi saya buktikan ini. Itu adalah U aksen kali V ditambahkan dengan UV aksen. Kalau dia dalam bentuk pembagian U per V, maka nanti kamu bakal peroleh ya dengan pembuktian itu U aksen kali V dikurangkan dengan UV aksen dibagikan dengan V kuadrat. Nah, untuk menambahi wawasan tentang pembuktian tadi, kan saya membuktikan sampai 5. Nah, nanti coba buktikan dulu poin yang ke-6 ini di bagian catatannya. Ya, kamu pasti bakal dapat yang ini. Oke, itu untuk materi turunan, ya, mulai dari konsep dasar, definisi daripada turunan itu, beserta rumus-rumus dasarnya yang kita perlukan dalam mengerjakan soal. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Salam sehat.